Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita hari ini, Minggu 18 April 2021, dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan makna pertobatan dan pengampunan, sebuah tindakan konkret dalam kehidupan umat beriman. Pertobatan dan pengampunan ditawarkan Allah kepada kita agar kita menjalani hidup dalam anugerah-Nya. Ini bukan hanya wacana, melainkan tindakan nyata datang dari Allah. Ditindaklanjuti dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 4 ayat 2-8 secara berbalasan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 3 nomor 1-3. Kami puji dengan riang. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Peristiwa Paskah telah mengantar kita kepada karya agung Sang Kristus dalam hidup kita. Paskah telah membawa kita pada kesempatan untuk menyaksikan kebaikannya. Paskah telah mengajar kita untuk menjalankan hidup dalam spirit pengampunan sebagaimana diajarkan Yesus bagi kita. Menyambut karya kasih-Nya, mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 86, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umat Allah, mari berdoa mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah yang bangkit dan menang dari jerat maut, kami datang dalam syukur atas anugerah agung-Mu. Kami bersama-sama menyambut kasih karya-Mu yang membebaskan manusia dari cengkeraman maut. Namun apa balas kami? Kami sering memilih untuk hidup menurut kehendak kami sendiri. Saat ini kami datang kepada Allah mengakui dosa kami. Ampunilah kami dan ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, sehingga kemuliaan Allah semakin dirasakan oleh banyak orang dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dalam anugerah karya keselamatan Allah, kami berdoa, kasihanilah dan ampunilah kami ya Allah. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 25 nomor 1, 4, dan 5. Ya Allah, dia cahaya-Mu. Yang Allahku di cahaya-Mu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia dalam lumuran dosa. Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik Ku lakukan. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah menyesali dosa, mengakui dosa, dengarlah seruan 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 7 menjadi sebuah berita sukacita bagi kita. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita kembali menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan kedua, Allah mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha pengasih, Maha tabib. Ia pun mati menebus kita, berseraku seperti kebangkitannya. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir, berakhir pula deritaku, mati taklukkan, hidup abadi, tanpa disambut oleh juru selamatku. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Wah, pandemi kok masih lama ya, nggak reda-reda. Sekarang usaha susah, anak-anak gajinya dipotong, padahal harus bayar kontrakan. Wah, tapi coba deh, saya mau usaha jual kue pisang lagi lah. Biasanya ibu-ibu tuh suka kue pisang. Kalau pulang kebaktian pasti pada beli kue pisang saya di kantin. Tapi sebelum pandemi, tapi coba sekarang pada suka lagi enggak ya? Saya mau berusaha jual kue pisang lagi. Saya mau ajarkan wah kue pisang saya ini enak loh, bertelur besar lagi. Ya, saya akan berusaha, semoga dagangan saya habis, saya bisa bayar kontrakan, saya bisa mencukupi kebutuhan di rumah. Saya mau berusaha jual kue pisang ku selamat. Ibu Joyce, selamat siang. Bu, kue pisang, Bu. Bu, kue pisang, Bu. Ya Bu, ada apa Bu? Kue pisang? Aku tanya suamiku dulu mau apa enggak dia. Sebentar ya Bu. Bosen kue pisang. Maunya getuk. Ya Bu, dia maunya getuk. Maaf ya Bu, lain kali deh ya. Bu Yuni,
Bu, selamat siang Bu Yuni. Bu, ada kue pisang nih Bu. Baru matang Bu, masih panas. Selamat siang juga Bu Slamet, apa kabar? Terima kasih ya sudah ditawarin. Hari ini saya nggak beli dulu ya. Masih banyak makanan Bu di rumah ya. Terima kasih Bu. Bu Ika, selamat siang Bu Ika. Bu, biasanya Ibu suka kue pisang Bu. Ini loh Bu, baru matang Bu. Besar-besar lagi. Wah, terima kasih Bu. Sorry ya, aku sudah masak makanan sendiri. Lain kali aja ya Bu. Aduh, bagaimana ini? Pokoknya nggak laku. Udah sampai jam 1. Panas-panas, pedahan. Bagaimana ini yang nggak laku nih? Tuh, Cuk. Tuh, Cuk. Ya. Mbak Uti kenapa? Ini bagaimana nih? Kue pisangnya masih banyak sekali. Masa kita makan segini banyaknya? Tuh, kalau sampai malam mati basi. Gimana ya? Diapain ini kue pisang ya? Nah, gini aja Mbak. Gimana kalau kita kasih ke tetangga aja? Oh iya ya. Oh, bagus juga ide kamu. Ya, ya, ya. Kita kasih ke tetangga aja ya. Bikin berkat buat mereka. Bantu Mbak Uti bagi-bagi ya. Iya Mbak. Ya, kamu bawa yang ini. Yuk. Yuk, yes, bagi berkat orang ya. Halo, selamat pagi Bu Melan. Bu, saya mau tanya, ini kemarin sore Pak Jem datang ke rumah memberikan amplop Bu, kok isinya uang banyak sekali. Ini uang apa Bu? Oh iya Bu, begini Bu, amplop itu buat Ibu. Suami saya kemarin telah menerima bonus yang lumayan jumlahnya dari bosnya. Kami juga tidak menyangka Bu, dan itu kami imani sebagai berkat Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amplop itu sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Semoga dapat diterima Ibu dengan baik ya. Oh, uang ucapan syukur Pak Jim berhasil usahanya. Oh, aduh, puji Tuhan. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Tolong sampaikan ke Pak Jim ya Bu. Kami sekeluarga menghaturkan banyak terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami dapat membayar uang kontrakan. Tuhan Yesus juga memberkati Pak Jim dan Ibu sekeluarga ya Bu. Terima kasih Bu Melan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu membawa pengharapan, bahwa pengharapan kami tidak sia-sia. Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang senantiasa berserah, bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau telah bukakan jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat Tuhan, kita menyambut firman Tuhan, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Allah Bapa di sorga yang memperlengkapi kami dengan kasih setia dan rahmat, sehingga berita firman Tuhan ini menguatkan kami. Kami bersama-sama membuka ruang hati kami. Kasih setia Allah sajalah yang menyertai kami semua. Pakailah hamba untuk menyuarakan firman Allah ini dan perlengkapi sehingga berita firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama menyimak dan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 48, tetapi saya akan membaca sampai 49. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita membayangkan di tengah-tengah kekalutan, ketakutan, keterhimpitan, lalu kepada kita diberikan sebuah suara supaya kita mengampuni? Sepertinya ini sulit. Dalam sebuah gambaran, saudara-saudara, orang-orang yang berada di tengah-tengah perselisihan
jika powernya atau dayanya berbeda, yang satu kuat, yang satu lemah, maka yang terjadi adalah kemungkinan besar penganiayaan, penindasan, atau kekerasan. Atau jika dayanya sama kuat, maka kemungkinan yang terjadi adalah kekerasan juga. Dua-duanya bertahan. Jadi apa yang dibutuhkan di tengah-tengah situasi yang seperti itu? Digambarkan di dalam Injil Lukas bahwa para murid saat itu berada dalam sebuah ruang yang saya membayangkan tertutup. Di tengah-tengah ruang yang tertutup seperti itu, berada di tengah-tengah kekalutan karena mereka kehilangan guru, kehilangan panutan, kehilangan sosok yang harus berada bersama dengan mereka. Mereka berada di tengah-tengah keterhimpitan, hidup mereka terpenjara. Mereka terkurung, bukan hanya sekadar terkurung di dalam ruangan, tetapi juga pikiran mereka terkurung oleh ketakutan itu. Kalau kita memakai gambaran tadi, saudara-saudara, mereka berada dalam daya yang lemah, kekuatannya lemah. Berada dalam kurungan ketakutan orang-orang Yahudi, berada dalam kurungan ketakutan para tentara Romawi, tetapi sekaligus juga berada dalam ketakutan karena ketiadaan orang yang diharapkan menjadi gantungan. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara-saudara, bisakah kepada mereka disampaikan tentang pengampunan? Sepertinya kok sulit ya. Saya juga sependapat jika ada di antara Anda yang mengatakan sulit. Tapi tidak ada pilihan lain misalnya. Dengan mengatakan ya memang tinggal itu yang terjadi. Tinggal ketakutan itu yang ada. Jadi apa sih sebenarnya yang mau dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam sebuah penampakan kepada para murid, dan pada saat itu Yesus mengatakan dalam nama Tuhan berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Spirit ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang-orang diminta untuk pertama membangun sebuah kesadaran bahwa tindakan yang menghancurkan, tindakan yang menindas itu tidak membuat kehidupan menjadi lebih baik. Wilayah kekuasaan Romawi tidak akan menjadi lebih baik. Sebuah bangsa tidak akan menjadi lebih baik jika warganya berada dalam ketakutan. Maka dari itu maksud pertobatan dan pengampunan itu mesti diawali dari sebuah nilai kesadaran agar orang-orang hidup dengan baik. Mereka harus keluar dari fobia ketakutan itu. Memang fobia ketakutan itu tidak serta-merta dengan mudah diangkat. Ayo kamu berani. Tidak begitu, saudara-saudara. Mesti ada proses-proses. Nah, di mana ini prosesnya? Di mana ruangnya? Peristiwa Kristus yang bangkit seharusnya cukup bagi bangsa Yahudi, bagi orang-orang Romawi untuk mengetahui bahwa sebenarnya mereka juga lemah. Ketidakberdayaan manusia itu mestinya juga terekspresikan di dalam peristiwa kebangkitan Yesus.
Apalagi kemudian ditunjukkan dengan peristiwa penampakan, peristiwa kehadiran Yesus. Ini mau menekankan kepada orang-orang Yahudi dan tentara Romawi, supaya mereka tahu benar bahwa sebenarnya mereka juga tidak berdaya di hadapan Allah. Allah di dalam Kristus tidak bisa dikerangkeng, karena kekuatannya dahsyat. Tetapi yang lebih dahsyat dari itu, peristiwa kebangkitan Yesus itu tidak diiringi dengan penganiayaan. Yesus tidak menunjukkan sikap balas dendam. Kalau tadi kita melihat gambaran tentang power, orang yang lemah berhadapan dengan orang yang kuat, maka yang lemah itu akan semakin tertindas, ketidakberdayaan. Tapi bukankah Yesus justru menampakkan sesuatu yang lain? Kalau pada saat itu kemudian ia menunjukkan amarah dan pembalasannya, maka sebenarnya peristiwa kebangkitan menjadi tidak ada apa-apanya. Keistimewaannya adalah justru ketika pertobatan orang dan pengampunan diberikan. Saya teringat pada seorang penulis, Geiko Müller-Fahrenholtz. Ia menuliskan tentang buku Rekonsiliasi. Di awal buku itu dia mengatakan, berani benar saya sebagai orang yang keturunan Jerman atau orang Jerman begitu ya, berbicara soal rekonsiliasi. Ketika orang-orang Jerman itu menjadi pelaku dari kekerasan. Anda tahu bahwa ada Tugu Warsawa yang menjadi tugu peringatan tindakan kekerasan, pembantaian yang dilakukan oleh Nazi pada zaman itu ya. Dan yang menarik adalah kanselir pada waktu itu, Willy Brandt, ia rela datang untuk kemudian bertekuk lutut di depan tugu itu. Digambarkan oleh Fahrenholtz, masyarakat terbagi dua. Ada yang marah dengan mengatakan tindakan ini mempermalukan Jerman. Tetapi yang lain memberi sikap yang berbeda. Ini penting. Sebuah pengakuan supaya kejadian serupa tidak terulang. Jangan ada peristiwa itu lagi. Dan yang paling penting adalah muncul sebuah kesadaran di dalamnya, yaitu bahwa yang sangat mendasar dan esensial adalah pengakuan bersalah atau pengakuan pertobatan. Itu sebabnya Yesus di dalam teks ini menggambarkan supaya pertobatan dan pengampunan, pengakuan bersalah dan pengampunan dosa itu mesti disampaikan kepada segala bangsa. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi dan tidak boleh ada peristiwa penganiayaan. Yesus tidak menyatakan pembalasan dendam. Dengan kata lain, melalui kisah Willy Brandt yang berlutut di Tugu Warsawa itu, mau mengatakan, ia memohon ampun kepada bukan hanya para korban, tapi seluruh dunia akibat dari tindakan yang sudah dikerjakan dan dilakukan Jerman itu. Agar peristiwa pahit ini, peristiwa buruk ini jangan terulang. Dengan kata lain, saudara-saudara, jangan ada seorang pun yang membuat tindakan yang menganiaya. Karena penganiayaan itu buruk dampaknya. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, di sebuah gereja yang
lumayan tidak terlalu kecil tapi juga bukan besar. Dalam sebuah kebaktian sekolah minggu atau kebaktian anak, seorang pendeta bercerita dan menyampaikan tentang kasih Allah. Allah itu penuh kasih, dan kasih Allah itu diwujudkan bagi semua orang. Dan Allah itu seperti Bapa yang mencintai dan melindungi anaknya. Di akhir dari kebaktian anak itu atau sekolah minggu anak itu, seperti biasa para guru sekolah minggu dan pendeta yang bercerita juga berdiri di pintu, saudara-saudara. Dan anak-anak satu persatu berbaris untuk bersalaman, selamat siang, karena sudah siang ya, selamat hari Minggu, mereka pulang. Ini adalah sebuah rangkaian dan kebiasaan yang terjadi di gereja itu. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang duduk diam, dia tertunduk, dan pendeta ini terkejut, saudara-saudara. Lalu ia mendekati anak itu, mencoba menggandengnya dari belakang, tapi tangannya ditepis. Wah, betapa terkejutnya pendeta ini. Baru kali itu ia ditepis tangannya ketika akan memeluk seorang anak sekolah minggu. Lalu dengan tenang pendeta ini bertanya, "Nak, belum pulang?" Anak ini menggeleng kepala dan terlihat matanya mulai basah. Ia menangis dan bertanya dengan isak tangisnya, "Pak Pendeta, benarkah Allah itu seperti seorang ayah?" Wah, betapa senangnya pendeta ini, saudara-saudara, karena kisahnya diresapi dengan baik. Artinya firman Tuhan yang diberitakan pada waktu itu dicerna dengan baik. Benar, nak. Tuhan itu, Allah Bapa itu seperti ayah, seperti ayahmu. Dan kemudian anak ini menjawab, "Jika Allah seperti seorang ayah, maka saya tidak mau punya Allah seperti itu." Betapa terkejutnya Pak Pendeta. Dan dia bertanya sebuah pertanyaan yang tidak boleh sebenarnya ya, dengan jawaban dengan kata-kata demikian. "Kenapa? Kenapa, nak?" Lalu anak itu mulai menggulung lengan bajunya dan betapa terkejutnya karena di situ banyak sekali temukan garis-garis merah, ada yang biru, demikian juga di tangannya. Itu sebabnya kenapa ketika dia hendak dirangkul, dia menepisnya karena sakit sekali sampai punggungnya itu penuh dengan bekas sabetan rotan dari ayahnya. Lalu Pak Pendeta bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Dan anak ini menjawab, "Allah." Jika Allah itu ayahku, maka inilah tindakan Allah. Kita bisa menarik sebuah garis dari situasi itu bahwa sebenarnya kenyerian-kenyerian yang dilakukan, deraan-deraan yang dilakukan, apalagi kepada seorang anak atau kepada sebuah komunitas, maka peristiwa itu membekas, saudara. Itu sebabnya apa yang Yesus mau gambarkan, jangan sekali-kali melakukan kekerasan demikian, dan karena itu orang perlu bertobat dari tindakan ini. Sekaligus dalam pertobatan dibutuhkan keberanian untuk mengaku bersalah dan memohon pengampunan, serta
memberi pengampunan. Sebab jika kita tidak memberikannya dan tidak melakukannya, saudara-saudara, maka kenyerian itu akan menjadi kisah pilu. Jangan pernah mengatakan, ayo kita melupakan. Karena tidak mungkin melupakan tindakan yang berat itu. Tidak ada seorang pun yang punya kemampuan dan kesanggupan melupakan kenyerian masa lalu. Saya ulangi, saudara-saudara ya. Tidak ada seorang pun yang punya kemampuan untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan itu. Itu sebabnya di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, orang kemudian yang dibutuhkan dari setiap orang adalah kesediaan untuk membuka ruang, menyiapkan diri untuk mengaku bersalah. Teks kita mengatakan bertobat. Karena setiap kali kita berusaha melupakan, maka sebenarnya kita sedang membangun ingatan. Setiap kali kita melupakan, maka memori kita sedang berbicara tentang ingatan-ingatan masa lampau. Hidup kembali. Saya suka agak iseng, saudara-saudara. Dan saya suka melakukan pengujian-pengujian, begitu ya. Coba sekarang, ibu bapak dan saya, saudara-saudari sekalian dan saya, ayo kita mulai melupakan. Ayo kita lupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan ini berulang-ulang dalam pelatihan, juga pernah dalam khotbah saya sampaikan seperti ini. Kalau kita coba, maka sebenarnya hanya hitungan kurang dari 10 detik, Anda sudah mengingat memori ketika melupakan. Jadi tidak mungkin. Melupakan adalah sebuah ketidakmungkinan. Melupakan adalah bentuk pengingatan. Kita membangun ingatan baru atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, itu sebabnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita melihat masa lampau itu, mencoba membangun kehidupan baru dan tidak pernah lagi melakukan peristiwa yang menyakitkan itu. Kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang di dalamnya sebenarnya hendak menyatakan kepada kita masa lalu yang suram itu tidak terlupakan, tidak boleh dilupakan, ada terus tetapi diampuni. Dan syaratnya adalah setiap manusia bersedia mengakuinya. Mengakui dengan sadar bahwa peristiwa-peristiwa yang lalu itu harus segera diselesaikan di dalam damai. Diproses dengan baik. Diajukan proposal perdamaian. Terjadi pengampunan. Dan itu mesti dikerjakan bukan hanya sekadar dipercakapkan, saudara-saudara. Itu adalah sebuah ruang yang di dalamnya disediakan bagi kita supaya kita bersama-sama membangun sebuah kehidupan baru. Yang di dalamnya cinta kasih Allah dinyatakan. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada pada masa raya Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus yang di dalamnya memanggil kita untuk menyuarakan kasih sayangnya di dalam damai. Hari ini kita mendengarkan suara pertobatan itu, tapi sekaligus juga suara pengampunan itu. Jika ada orang yang datang kepada kita menyatakan permohonan pengakuannya, maka kita membuka ruang untuk mengampuni. Dan keduanya berkomitmen untuk membangun kehidupan baru. Tidak kemudian serta-merta terus-menerus melakukan tindakan salah itu.
tidak menyakiti. Jangan sekali-kali menyakiti. Sebab setiap paku yang ditancapkan pada papan, dan ketika Anda mencabutnya, maka akan terus berbekas. Dia akan membekas. Tapi ini berbeda dengan sebuah ukiran yang ketika dikorek, dia akan membuat sebuah keindahan. Ya? Mengingat masa lampau adalah mengukir kehidupan. Mengukir kehidupan untuk melukis sesuatu yang terlihat indah, dijalankan indah, dan sungguh-sungguh menjadi sebuah keindahan di dalam kehidupan kita. Pengampunan dosa adalah ukiran kehidupan. Pertobatan adalah ukiran kehidupan yang kita bangun dalam anugerah Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Disalibkan karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalibkan karena cinta semua, dosa dihapuskan. Disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya, cinta semua, cinta semua. Yesus disalibkan karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku,
Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersatu hati kita menaikkan syafaat kita. Allah yang setia, Allah yang terus mencurahkan kasih setia dan rahmat bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini kepada kami diberikan hikmat untuk menjalani hidup di dalam anugerah Allah. Kami diberikan kemampuan untuk menempuh perjalanan hidup kami. Dan kiranya terus berada dalam pertolongan Allah. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Allah nyatakan. Termasuk di dalamnya syukur kami untuk Indonesia, negeri yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam kepemimpinan presiden dan wakil presiden beserta dengan kabinet hingga pemerintahan di berbagai daerah. Di tengah-tengah situasi global menghadapi pandemi COVID yang terus merebak, Allah memberi hikmat bagi presiden dan wakil presiden beserta dengan semua kabinet melakukan langkah terbaik, melaksanakan proses vaksinasi, dan banyak masyarakat yang tertolong karenanya. Karena itu ya Allah Bapa Sorgawi, kami terus berdoa bagi warga masyarakat yang masih berada dalam situasi sakit karena pandemi ini, tangan Allah menopang. Demikian pula bagi warga masyarakat yang terdampak bencana, berbagai bencana yang melanda, termasuk yang terakhir melanda NTT dan NTB serta wilayah sekelilingnya. Banyak sekali korban. Karena itu ya Allah, biarlah melalui pemerintahan dan kepemimpinan ini, kami bersama-sama bersatu padu bergandeng tangan, turut serta memberikan dukungan dan memberikan harapan bagi mereka yang terjebak di dalam situasi ini. Berdoa bagi gereja-gereja supaya terpanggil untuk memberikan dukungan, pertolongan bagi para korban. Kami bersatu hati berdoa ya Allah, mengingat juga untuk gereja-gereja di dalam proses ibadah, baik yang masih online maupun yang berusaha untuk onsite. Tangan Allah yang menopang sehingga seluruh langkah yang gereja lakukan memberi dampak yang baik bagi perjalanan iman kami. Mengingat untuk gereja milikmu di GKI Muara Karang, majelis jemaat beserta badan pelayanan, dan juga dalam proses kami melaksanakan program-program yang telah disiapkan, tangan Allah yang menopang sehingga hikmat dari Allah yang mewujudkannya melalui kami. Panitia pembangunan gedung gereja yang rindu untuk terus mengerjakan pembangunan gedung gereja milikmu di GKI Muara Karang. Kiranya juga diberi hikmat untuk melaksanakan segalanya dengan baik. Anugerah Allah saja yang menyertai, sehingga gedung gereja milikmu dapat berjalan dan pada waktunya dapat terbangun di dalam pertolongan Allah. Kami bersama-sama mengingat juga ya Allah,
untuk anggota gerejamu di tengah-tengah kondisi yang sedang dalam kondisi sakit, dalam pergumulan. Kami ingin mengingat untuk Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John Setsine, Oma Dindiana, Oma Mariani, Oma Ana, semua berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian. Kami bersyukur Tuhan terus menjamah mereka semua. Ya Allah Bapa Sorgawi, kiranya Opa dan Oma terus merasakan jamahan kasih Allah. Kami ingin mengingat juga untuk saudara dan saudari kami yang bergumul karena pekerjaan, karena berbagai persoalan, tangan Allah yang menopang, sehingga berbagai pergumulan yang dihadapi dapat diatasi dengan terus melihat dan mengingat karya cinta Allah di dalamnya. Ya Allah Bapa Sorgawi, ke dalam tangan Allah kami menyandarkan doa dan permohonan kami ini. Kami percaya Allah menyambutnya di dalam kemuliaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur atas kesempatan ini. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan terus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dan dengan sukacita. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita berpersembahan syukur kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Umat Tuhan, mari berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur ini dengan hati yang tulus. Kami menyerahkan dan dengan keyakinan kami memampukan kami untuk mengelolanya dengan baik. Kiranya persembahan syukur ini menjadi penanda kesetiaan kami kepadamu. Dalam Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 239 bait 1 sampai 3, perubahan besar. Sejak Yesus di hatiku.
Umat yang dikasihi Kristus, ibadah kita telah selesai, tetapi hidup peribadahan kita terus berlangsung di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.